Halo kawan pajak, selamat sore. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast KPP Pratama Curup dalam segmen Ojak, Obrolan pajak. Dalam segmen Ojak kali ini, saya ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kepala Seksi Pengawasan 1 KPP Pratama Curup, Ibu Nur Ainya. Halo. Yeay, semangat. Selamat datang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga kawan pajak juga baik. Amin. 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 Semoga kawan pajak juga baik ya Bu. Apakah sudah siap Bu memberikan materi kita pada sore hari ini Bu terkait materi perpajakan? Iya, insya Allah sudah siap. Siap ya Bu. Baik, jadi di episode kali ini kita mau bahas apa nih Bu? Oke, kali ini kita akan mencoba membahas peraturan perpajakan yang terbaru ya, yaitu PMK nomor 41 tahun 2023 mengenai pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Oke, jadi peraturannya ini masih baru banget ya Bu, diundangkannya tahun ini ya Bu. Betul. Oke, jadi Ditetapkannya bulan April ya, dan Iya. mulai berlakunya 1 Mei 2023. Oke, jadi biar kawan pajak nggak kelamaan penasarannya nih, langsung aja kita mulai ya Bu, Boleh? bahas materinya. Iya. Oke. Jadi PMK nomor 41 tahun 2023 ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN atas agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan dan baru saja diundangkan ya Bu tahun ini. Tepatnya pada kapan Bu? Ditetapkannya 11 April ya 2023 dan mulai berlakunya 1 Mei 2023. Oke, jadi berlaku mulai tanggal 1 Mei ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu latar belakang diundangkannya PMK 41 ini apa Bu? Latar belakangnya ini karena adanya sengketa pengenaan PPN ya atas eksekusi agunan oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang menjadi objek sengketa pemeriksaan hingga tingkat pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Nah, untuk memberikan kepastian hukumnya ini, maka diterbitkanlah peraturan pemerintahnya yaitu PP nomor 4 tahun 2022 terkait penerapan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Iya. Untuk mengamanahkannya pengaturan lebih lanjutnya, maka diterbitkanlah PMK 41 ini. Oke Bu, jadi sebelum terbit PP nomor 44 ini banyak terjadi sengketa ya Bu? Ya, mungkin masih banyak ketentuan yang masih belum multitafsir ya, sehingga banyak terjadi penerapan yang berbeda-beda baik dari fiskus ataupun dari wajib pajak, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan juga memberikan keadilannya ya maka diterbitkanlah PMK nomor 41 ini gitulah. Jadi setelah terbit PMK nomor 41 ini udah jelas ya Bu, udah clear bahwa penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan itu merupakan salah satu penyerahan yang dikenai PPN ya Bu. Iya, penyerahan barang kena pajak. Nah, jadi krediturnya ini kreditur seperti apa sih Bu? Oke. Yang harus mengut PPN? Dalam PMK 41 ini yang dimaksud kreditur di sini adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau pinjaman atas dasar hukum gadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya sudah memiliki peredaran usaha di atas 4,8 miliar ya, atau omsetnya di atas 4,8 miliar. Atau apabila omsetnya di bawah 4,8 miliar tapi dia memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Gitu.
Jadi salah satu kewajiban kreditur yang sudah dikukuhkan sebagai PKP itu salah satu kewajibannya memungut PPN ya Bu, Iya, dari betul. penyerahan AIDA tadi kepada pembeli agunannya ya Bu. Iya. Oke. Kemudian dokumen yang wajib diterbitkan oleh kreditur saat pengenaan PPN-nya ini apa sih Bu? Oke, jadi ketika kreditur melakukan penyerahan agunan kepada pembeli agunan itu wajib menerbitkan faktur pajak, artinya berarti dia wajib memungut PPN. Iya. Nah, atau dokumen yang dapat dipersamakan kedudukannya sebagai faktur pajak atau tagihan yang memuat hal-hal yang ditentukan seperti nomor dan tanggal dokumen, kemudian NPWP dan nama krediturnya, kemudian NPWP dan nama debiturnya, kemudian NPWP atau NIK nama pembeli agunan. Iya. Yaitu yang harus dilakukan oleh pihak kreditur ya. Iya. Nah, dalam hal ini selain dia memungut PPN, tentunya dia harus menyetorkan dan melaporkan PPN-nya tersebut. Nah, menyetorkan dan melaporkan PPN-nya ya Bu. Iya, betul. Jadi setelah memungut, kewajiban kreditur ini menyetorkan dan melaporkannya, melaporkan PPN-nya. Kalau untuk batas waktu penyetoran dan pelaporannya ini kapan Bu? Untuk PPN penyerahan agunan ini atau AIDA ini penyetorannya sama ya, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Iya. Gitu. Kemudian untuk penyetoran PPN-nya itu juga jangan lupa kode billingnya dengan kode akun pajaknya adalah PPN dalam negeri, yaitu 411211. Iya. Kemudian kode jenis setorannya adalah 100. Nah itu dibayar ke bank. Nah nanti setelah itu kalau sudah dibayar ke bank ya setelah itu dilaporkan. Oke. Jadi penyetorannya tadi maksimal akhir bulan berikutnya ya Bu. Betul. Nah, Sama dengan pelaporannya. Betul. Tapi kita harus setor dulu baru lapor ya Bu. betul. Oke. Kemudian Bu, untuk tarifnya berapa sih Bu? Tarif PPN atas penyerahan Tarifnya agunannya ya? ini? Oke. Iya. Di PMK 41 ini di pasal 3-nya disampaikan bahwa untuk tarif PPN penyerahan agunan yang dialihkan ini menggunakan besaran tertentu, yaitu sebesar 10% dikali dengan tarif PPN-nya 11%. Jadi didapat secara tarif efektifnya adalah 1,1% kali dari dasar pengenaan pajak, yaitu harga jual agunannya. Gitu. Jadi tarifnya tadi 1,1% kali harga jual agunan. Harga jualnya itu sebagai DPP ya Bu? Iya, betul. Oke. Kemudian Bu, kalau untuk pembeli agunan itu apakah bisa mengkreditkan PPN-nya Bu dari PPN tadi atas pembelian agunan yang diambil alih oleh kreditur tadi? Iya. Untuk pembeli agunannya ini siapa aja sih yang boleh membeli kan gitu ya? Iya. Nah, yang boleh membeli agunan ini adalah orang atau badan hukum. Itu bisa membeli agunan ini apabila dia berstatus PKP, maka atas faktur pajak masukannya ini dapat dikreditkan. Namun untuk pihak kreditur, pajak masukan atas perolehan barang yang terkait penyerahan agunan ini tidak boleh dikreditkan gitu. Oh, jadi untuk pembelinya bisa mengkreditkan ya Bu, kalau dia PKP. Kalau PKP. Kalau nggak PKP nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Sedangkan untuk krediturnya ini nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya ya Bu? Ya, tidak Ya, bisa. nggak bisa. Tapi dia tetap melaporkan pajak keluarannya. Oke. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini ya Bu materinya. Materinya sudah cukup lengkap ya Bu. Tapi kalau
cuman materi doang kayaknya kawan pajak belum paham seutuhnya, Bu. Jadi gimana kalau kita coba simulasikan dengan soal kasus, Bu? Boleh. Jadi boleh. nanti saya punya kasus, nanti Ibu jawab terkait kewajibannya, terkait mekanisme PPN-nya, Iya, boleh. dan terkait batas waktu penyetorannya atau tarifnya berapa gitu ya, Bu. Nah, saya bacakan soal kasusnya ya, Bu. Boleh, boleh. Oke. Jadi ada seorang pelaku usaha, Bu, bernama Bapak Ahmad. Dia menerima pinjaman kredit dari sebuah bank bernama Bank ABC. Banknya ini PKP ya, Bu, dengan agunan berupa tanah dan bangunan di Jalan Sapta Marga Curup. Kemudian tanah dan bangunan ini luasnya 150 meter persegi, dibebankan hak tanggungan. Kemudian Bapak Ahmad ini dinyatakan wan prestasi, dan agunan berupa tanah dan bangunannya ini berhasil dijual oleh kreditur kepada Ibu Yosi dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Juni. 1 Juni. Iya, dengan harga jual sebesar 250 juta. Jadi apa aja nih, Bu, kewajiban Bank ABC sebagai PKP? Gitu ya. Iya, Bu. Jadi perlakuan perpajakannya berdasarkan PMK 41 ini ya, Iya, Bu. atas agunan milik Pak Ahmad Iya. yang wan prestasi, Iya, Bu. kemudian sama bank di take over, dijual, dialihkan ke pembeli agunannya Ibu Yosi. Iya. Kemudian dibayar pada tanggal 1 Juni ya. Iya, Bu. Nah, Betul. jadi perlakuan perpajakannya untuk pihak kreditur atau bank ini Iya. ke Ibu Yosi sebagai pembeli agunan itu wajib menerbitkan faktur pajak PPN-nya ya pada tanggal 1 Juni dengan perhitungan PPN-nya sebesar 1,1% dari nilai jualnya berapa tadi? 250.000 ya. 250 juta, Bu. 250 juta itu Iya. kalau 1,1%-nya berapa? 2.750 ya? Iya, Bu. Kurang lebih segitu Iya, ya. 2 juta. Dibayar tanggal 1 Juni kan? Iya. Nah, jadi pada saat tanggal 1 Juni itu pihak banknya menerbitkan faktur pajak. Kemudian untuk pembayarannya dapat dilakukan paling lambat tanggal 31 Juli 2023. Demikian pula juga untuk pelaporannya. Pelaporannya itu adalah berakhirnya bulan pajak, akhir bulan pajak setelah berakhirnya masa pajak. Jadi juga tanggal 31 Juli. Oke, jadi kewajiban Bank ABC tadi memungut dulu dari Ibu Yosi, memungut PPN, kemudian menyetorkan ke kas negara. Iya, betul. Setelah pada masa pajak Paling lambat, selanjutnya ya, Bu. Paling lambat akhir masa pajak selanjutnya, kemudian melaporkannya juga paling lambat akhir masa pajak selanjutnya. Oke, Bu. Kemudian juga ada catatan untuk Ibu Yosi, kalau dia statusnya PKP dia boleh mengkreditkan faktur pajak masukannya tersebut. Oke, untuk Bu Yosi bisa mengkreditkan asalkan dia PKP ya, Bu? Iya, sedangkan untuk kreditur dia cukup melaporkan penjualan pengalihan agunan tersebut di SPT masa PPN. Oke, tapi tidak bisa mengkreditkan ya, Bu? Untuk PM-nya ya tidak boleh. Oke. Mungkin karena ini adalah peraturan yang baru dan objeknya juga baru dikenakan pajak ya, sebelumnya kan tidak. Jadi mungkin kawan pajak masih mempelajarinya, dan besok-besok kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke kantor pajak atau melalui AR-nya gitu. Oke. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya, Bu. Podcast kita kali ini terkait PMK nomor 41 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan ya, Bu. Terima kasih Bu Nur atas pemberian materinya kali ini. Terima kasih juga sudah menemani saya dalam podcast KPP Pratama Curup kali ini. Semoga kawan pajak bisa memahami materi kita ya, Bu. Terima kasih banyak. Sebelumnya jangan lupa untuk memfollow seluruh
sosial media KPP Pratama Curup di @pajakcurup yang bisa di-follow di Twitter, Facebook, Instagram maupun TikTok. Nah, jangan lupa juga like dan share postingan KPP Pratama Curup di IG, Twitter, dan Facebook maupun TikTok ya teman-teman. Baik, saya Nafi dan Bu Nur pamit undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Semoga bermanfaat dan khususnya bagi kreditur ya Bu, karena ini tentang kreditur ya Bu, tentang kewajiban kreditur Pengenaan PPN yang baru. Iya, pengenaan PPN yang terhadap baru kreditur mengenai penyerahan agunan yang dibeli oleh pembeli agunan. Iya, oke. Saya Nafi pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Terima kasih. Terima kasih.